Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Amalia, tempatnya marbot saling sharing. Nah, pada episode kali ini cukup istimewa karena tamunya kita anggap sebagai orang tua kita sendiri karena bagian dari sejarahnya YAA. Siapa lagi kalau bukan Bapak Pongki Pamungkas nih sudah hadir di studio kita. Pak Pongki, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, baik-baik. Alhamdulillah. Semoga teman-teman YA juga semuanya sehat-sehat, baik-baik. Ya, Pak. Sebenarnya kalau secara personal saya itu ngobrol sama Bapak langsung nih baru ini nih Pak gitu. Tadi kita ngobrol bahwa saya kan masuk di YAA 2014 Pak. Kurang lebih 10 tahun. Saya itu ada kesan pas awal-awal banget saya baru masuk di YAA itu. Pas kalau Bapak ingat pembukaan Astra Gema Islami yang masih di lobi depan. Ya. Itu saya masih jadi fotografer tuh Pak, saya suka foto-fotoin gitu. Nah, kejepret lah foto Bapak, cepret gitu kan. Nah, di situ saya dapat tanggapan atau dapat komen dari teman-teman yang lihat itu, yang lihat foto saya, bilang foto ini, foto Bapak maksudnya, membuktikan bahwa bisa mendapatkan foto Pak Pongki dengan pose tersenyum. Karena katanya susah dapat foto Pak Pongki lagi senyum gitu Pak. Senyum gitu. Biasanya pas gajian aja mungkin ya. Jadi mungkin. Nah, dan kalau Bapak ingat momen pas yang bikin Bapak ketawa itu, Bapak kan lagi sambutan Pak Pri, presiden kita pada saat Saya itu. kepleset. Bapak salah sebut nama. Iya, Misalkan Pak Priyono, Bapak sebutnya Supriyono. Saya masih ingat benar. Nah itu Pak, itu momen yang pertama kali saya langsung saya tembak pakai kamera dan alhamdulillah fotonya bagus dan jadi foto di buku Bapak juga tuh foto dari saya tuh. Itu memang kesempatan langka bener saya bisa ya kepleset bener gitu. saya sampai sendiri ketawa gitu. Terus diketawain kan sama teman-teman ada Joko Supriyono gitu. Saya itu kepleset memanggil Supriyono karena Joko Supriyono itu direkturnya Astra Agro. Ya. Jadi habis itu Joko terus ketawain gitu. Aku bilang masa salah nggak boleh. Tapi sekali itu sampai ingat sampai sekarang ya Pak. Masih ingat. Itu nggak pernah lupa. Itu ada momen hening dulu itu Pak, kita semua nunggu, waduh salah lagi. Tapi untung langsung cair, langsung ketawa ya Pak. Dan itu kesan yang pertama saya sama Bapak gitu. Nah Pak Pongki, saya akan memulai juga obrolan kita itu dengan pertanyaan yang mungkin personal gitu. Bapak dulu pas asalnya dari mana sih Pak? Kecil dari mana Bapak sebelum melanglang buana sampai ke Astra gitu Pak? Ya, aslinya sih dari New York sebenarnya, bercanda ya, dari Malang, Malang Jawa Timur. Dari Malang. Jadi dari lahir sampai selesai kuliah pun di sana. Terus akhirnya memutuskan untuk merantau ke Jakarta atau ketemu Astra di mana Pak pas pertama itu? Saya melamar ke Astra karena ada panggilan pengumuman lewat iklan. Ya saya ikut prosedur yang biasa begitu. Lama sekali baru dipanggil. Saya waktu itu sudah mulai beraktivitas sendiri, berusaha sendiri dengan beberapa teman sambil nunggu lamaran Astra itu. Nggak mikir bahwa suatu hari ternyata diundang. Terus diterima dan jadi manajemen trainee. Tahun berapa pas awal? 83. 83 ya. Bulan Agustus 83. Agustus 83 masuk di Astra dan sampai pensiun kemarin di tahun 2020. 2020. Hampir 40 tahunan berarti ya Pak di Astra. Wah, makanya itu lebih lama dari usia saya sendiri gitu. Berarti kesimpulannya dia bilang saya ini tua banget gitu ya. Tersiratnya kayaknya di situ tuh. Nggak apa-apa kok. Gitu. Pak, mungkin bisa di-sharing sama kita gitu kan. Tadi kan Bapak cerita tahun 83 masuk di Astra gitu. Sebenarnya perjalanan Bapak di Astra gitu ya kan di beberapa perusahaan juga yang Bapak pimpin hingga akhirnya juga megang atau memimpin di YAA. Nah, boleh di-sharing Pak, itu gimana Pak? Oke. Jadi in prinsip ya ini mungkin falsafah yang rasanya satu hal yang penting buat terutama generasi baru ini, generasi Z ini, generasi Z, itu yang saya dengar kok ada kecenderungan tidak mudah betah di suatu tempat kerja.
gampang pindah karena nggak happy, karena nggak apa. Nah, zaman saya ya pada umumnya itu falsafahnya sih lifetime employment. Kita ingin bekerja di satu tempat dan sepanjang hayat sampai pensiun di situ. Jadi waktu saya mulai kerja di Astra itu, saya sudah berpikiran, saya tahu Astra ini besar. Astra itu tahun 83 itu mungkin perusahaannya baru sekitar mungkin nggak sampai 100 mungkin anak perusahaannya waktu saya masuk. Ya. Dan itu masih porak-poranda lah, artinya masih belum terstruktur. Dibandingkan tahun ini 2024 itu perusahaan Astra udah nyaris 300, 290-an berapa. Jangan tanya soal volume bisnis atau revenue-nya, penghasilan, profitnya sekarang itu udah berlipat-lipat gitu. Nah, bagi saya sendiri saya mengikuti perkembangan itu dan menjalaninya sesuai dengan prinsip saya akan loyal ke satu company ini. Dan di situ terjemahannya adalah bahwa dimanapun saya diperintahkan untuk bekerja, saya akan ikut. Saya nggak akan bantah. Jadi, oh kamu pindah ke sini, ikut. Oh pindah ke sini, ikut. Jadi pada dasarnya saya ikutin lah. Sekitar 7 atau 8 perusahaan lah saya tuh pernah pindah-pindah mengalami Tapi masih tetap di grup Astra ya Pak? Tetap di grup Astra. Jadi di Astra juga karena mungkin saya mungkin ya karena saya itu termasuk yang perintis di zaman manajemen training itu termasuk generasi barunya Astra yang mulai nongol di Astra itu. Di zaman itu saya masih sangat dekat dengan keluarga William Surajaya. Ya. Pemilik waktu itu. Godfather. Iya, Godfather-nya. Dengan khususnya dengan Bu Yudit dan Pak Edwin itu. Mulai zaman itu kita udah dekat. Kalau mereka punya acara di rumah gitu, dengan eksekutif Astra ada makan malam segala macam itu, saya biasanya dimintain bantu. Ya, segala macam di sana. Ya, artinya dari situ hubungan termasuk dekat. Nah, mungkin dari dikenalnya saya oleh manajemen keluarga Suryajaya dan tentu otomatis dekat dengan Pak Teddy mengenal saya baik. Ya sampai ke Astra, Yayasan Astra Amalia ini pun akhirnya diminta saya kan. Karena otomatis kan Yayasan Amalia ini praktis begitu gedung berdiri kan saya disuruh langsung mimpin. Tahun 2001 itu. 2001 ya. Saya ingat itu. Nah, selama berkarir tadi ada 8 perusahaan itu apa aja Pak kalau masih ingat Pak? Perusahaannya mulai dari Astra International sendiri head office ya, headquarters. Kemudian Astra Auto Parts. Terus kemudian Astra Auto Parts itu saya dua sesi. Sesi 1 itu pindah ke sana mengkonsolidasikan anak-anak perusahaan Astra Auto Parts masih berceceran. Waktu itu CEO-nya Pak Daniwala. Saya semacam jadi kudanya lah. Jadi prajuritnya dia yang untuk mengkonsolidasikan perusahaan-perusahaan itu. Terus kemudian saya diikutkan ke perusahaan mitranya Astra, Gemala Group. Itu perusahaan komponen juga, punya keluarga Sofyan Wanandi. Terus kemudian ke perusahaan Astra Agro. Terus kemudian ke Sera. Terus sebelum ke Astra Sera saya sempat ditugaskan untuk membantu perusahaan Pak Teddy yang di luar Astra. Tapi status saya tetap di Astra ya. Tetap di Astra. Gaji dibayar Pak Teddy tapi status saya di Astra. Terus saya balik lagi ke Astra Auto Parts zaman Burini. Nah, di situ kemudian
saya balik lagi ke Astra Agro. Nah, dari Astra Agro baru ke PT Serasi Otoraya, Serasi. di Track Group dan kawan-kawan itu, dan kemudian baru ditarik Pak Priyono ke Astra Pusat. Jadi itu tadi ya Pak. Nah, saya mau ngutip yang tadi Pak, kan menurut Bapak kan lifetime employee gitu ya. Nah, ada momen gak sih Pak untuk kayaknya saya pengen coba petualangan yang baru di luar gitu, atau apa yang bikin Bapak itu kayaknya satu nih Astra nih saya meyakini gitu. Nah, apa yang bikin tetap Bapak di sini Pak? Yang membuat saya meyakini itu adalah nilai-nilai kebajikan yang dipunyai oleh foundernya, yang membuat Catur Dharma itu. Saya yakin ya, kok cita-citanya sejahtera bersama bangsa, terus bermanfaat bagi bangsa dan negara dan seterusnya. Itu membuat ya sedikit banyak nasionalisme saya tergugah ya, terpakai. Tapi meskipun toh ada patokan itu, saya ya nggak usah bohong, saya sempat tergiur untuk pindah. Waktu itu ada 2 bank yang meminta saya waktu saya masih manajer. 2 bank itu salah satunya lagi tapi saya mau pamit, saya konseling sama senior saya. Mereka bilang, ngapain di sana? Kamu belum tahu medannya. Kalau di sini kamu udah tahu medannya, kamu udah cukup banyak kenalan di sana sini. Sabarlah sedikit, kamu pasti akan sampai puncak juga. Saya terus timbang-timbang, saya pikir-pikir, ya saya turutin deh. Ya Bismillah saya stay gitu. Ya akhirnya ya terus berlanjut itu. Jadi pernah tergoda gitu. Ya seperti dalam pernikahan ya, mungkin ada godaan-godaan gitu. Tapi saya nggak pernah tergoda dalam pernikahan itu. Jadi saya tetap lurus-lurus aman-aman. Ya PLN, karena saya ngomong harus kan di depan podcast kan, jadi ya. Jadi harus ngomong yang benar. PLN tetap satu ya Pak? PLN tetap satu. Buka cabang genset belum Pak? Genset ya adalah, tapi kan nggak bisa diceritain. Iya, oke. Kita lanjut ya Pak. Jadi kan tadi memang yang namanya dinamika dalam pekerjaan, atau tadi Bapak bawa juga ke rumah tangga, ya ada aja up and down gitu ya. Cuman ya sabar dulu aja, karena seperti di buku-buku Bapak juga salah satu nilai yang dibawa itu ya ada sabar, syukur, ikhlas gitu-gitu ya Pak ya. Betul gitu. sekali. Makanya dalam pekerjaan juga itu tetap harus dipegang Pak ya. Itu menurut saya falsafah hidup yang sebetulnya ya bagian dari konsep life and wisdom management. Itu konsep yang sebetulnya konsep besar, yang kemudian penjabarannya adalah dalam 5 buku saya. Insya Allah mungkin tahun depan buku ke-6 akan terbit ya. Jadi life and management wisdom itu ya, saya memiliki konsep mengenai kehidupan ini dan menyadari peran saya dan menjalani peran saya sebaik mungkin gitu. Yang mungkin itu bermanfaat buat banyak orang sebetulnya. Dan itu nanti kaitannya juga dengan profesional Muslim Astra, itu juga terkait di situ. Jadi kalau boleh saya sedikit cerita bisa ya? Boleh Pak. Ini mengenai life and management wisdom itu. Jadi prinsip dasar nomor 1 bahwa dalam kehidupan itu ada 2 momen terbesar kita dilahirkan. Momen pertama adalah momen pada saat kita dilahirkan di dunia ini oleh Allah ya, diparingi hidup. Momen kedua adalah di mana kita berkembang dan kita menemukan makna atau tujuan hidup kita. 2 momen itu terbesar. Nah, saya baru menemukan momen kedua itu, menemukan makna itu. Saya makanya terus bisa menemukan life and management wisdom. Artinya saya tahu tujuan hidup saya itu apa dan bagaimana cara mencapainya gitu.
benar-benar saya meyakini hari ini keyakinan itu begitu dalam sama saya. Jadi insya Allah saya bukan mau ria, bukan takabur, bukan mau sombong. Saya bersyukur banget mendapatkan konsep itu dalam pikiran saya. Jadi tujuan orang hidup itu menurut saya, menurut konsep yang saya yakini, kita ini dilahirkan pasti diberikan suatu makna tertentu oleh Allah untuk apa kita. Nah sebenarnya kita secara pribadi tujuan hidup kita masing-masing semua itu adalah kita ingin bahagia lahir batin ya di dunia dan di akhirat. Ya bahagia lahir batin itu adalah suatu kebahagiaan yang tidak bisa disamakan dengan kesenangan, kenikmatan atau kegembiraan. Beda. Kebahagiaan itu adalah suatu kondisi pikiran kita, ya, bahwa pikiran kita itu selalu NTD, selalu dalam rumus hidup saya gitu. Pikiran kita itu selalu nyaman, tentram, damai. Itu bahagia. Jadi ya kasarnya dalam kondisi apapun, sakit apapun, atau nggak punya duit, kesusahan bisnis segala macam, asal kita bisa mengendalikan bahwa kita itu terus NTD-nya, pikiran kita tetap nyaman, tentram, damai, ya kita bahagia. Ya ada orang yang punya mungkin bisa ngumpulin 1 triliun yang seperti di berita-berita itu, ya terus ketangkep loh. Coba ya yang dia cari materi sekarang ujungnya seperti itu, pasti kebahagiaan itu lenyap. Tapi coba pemulung yang dengan istrinya dan anaknya itu berjalan-jalan, mereka saya berapa kali sering lihat di jalan. Bisa bercanda dan bisa ngobrol, ketawa-ketawa gitu. Mereka itu NTD, nyaman, tentram, damai. Nah, untuk mencapai nyaman, tentram, damai itu kita harus memperjuangkan perilaku, memperjuangkan pikiran kita untuk menjadi orang-orang yang selalu SIS. Apa tuh Pak SIS Pak? Yang Anda tadi Riko bilang, sabar, ikhlas, syukur. Itu harus dilatih dari waktu ke waktu. Saya dulu pasti nggak sesabar sekarang ini. Zaman saya habis lulus manajemen training itu saya nggak seperti sekarang. Saya tuh mungkin termasuk orang yang sombong, egois, suka underestimate orang lain gitu ya, segala macam gitu. Karena merasa pintar kali ya. Belum tentu pintar tapi merasa pintar aja gitu. Nah, orang yang berjuang dan terus dari waktu ke waktu meningkatkan sabar, ikhlas, syukurnya, pasti dia suatu cepat atau lambat akan menjadi NTD, nyaman, tentram, damai. Jadi hidup adalah perjuangan bagi kita untuk mencapai NTD ya di dunia ini dengan terus melakukan SIS. Sabar, ikhlas, Sabar, ikhlas. Itu perjuangan tidak henti. Ini anak saya barusan telepon, salah satu. Saya tahu ada masalah di organisasi mengenai orangnya. Salah satu GM-nya kemarin bermasalah. Anak-anak ini nggak mau mutusin sendiri, saya tahu. Pasti nunggu keputusan saya. Nah, masalah gini-gini ini kan terus hadir. Nggak mungkin di kita hidup ini tanpa masalah. Masalah itu nggak mungkin dihindari. Masalah itu hanya harus dihadapi. Ya dihadapinya dengan tadi sabar, ikhlas, syukur. Ya. Maaf saya potong ya Pak. Saya penasaran tadi kan Bapak sebutin ada 2 poin gitu, momen saat kita dilahirkan dan momen kita sadar untuk apa kita dilahirkan gitu ya. Nah, untuk poin nomor 2 di Bapak sendiri itu momentumnya apa Pak? Tadi kan Bapak juga cerita nggak sesabar sekarang, mungkin nggak sebijak sekarang juga gitu. Nah, itu ada momentumnya atau Bapak tiba-tiba aja, oh kayaknya hidup harus ada maknanya nih gitu. Ya dibilang bijak ya rada sungkan juga sih, bijak sono bijak sini maksudnya ya. Bijak sini ya Pak. Bijak sini ya maksudnya. Jadi ada itu momennya. Pertanyaan bagus. Jadi umur berapa saya, umur tertentu saya diberi Tuhan sakit. Sakit pengapuran di leher. Di urat-urat di leher ini. Saya sampai harus dibawa ke Singapura karena 6 bulan itu sangat mempengaruhi saya, pusing, tahu-tahu jatuh pusing, badan lemas, ya, terus nggak bisa fokus, nggak,
Itu saya akhirnya harus dibawa ke Singapura, dirawat 11 malam di rumah sakit dengan treatment di laser, dengan obat, dengan segala macam. Akhirnya berangsur-angsur saya sembuh. Di situ saya terbuka pikiran saya semua. Gua ini benar-benar orang nggak tahu diri ya, Tuhan ngasih. Di situ saya mulai memikir namanya Allah benar. Sebelumnya enggak, saya terus terang. Nah, keluarga saya bukan keluarga apa ya, yang religius gitu, bukan. Ya, keluarga yang moderat banget ya. Kalau zaman dulu mungkin ya disebutnya ya Islam abangan gitu ya mungkin ya. Di situ saya akhirnya jadi berubah. Jadi ketemu maknanya ya Pak. Ketemu maknanya itu ya Allah yang memberikan itu, betul-betul. Masya Allah. Betul, saya berterima kasih benar sama Allah diberi sakit waktu itu sehingga saya menemukan momen itu gitu, merubah saya total. Nah, terus mungkin dalam konsep life and management wisdom itu kita hidup ingin bahagia di dunia udah jelas kan, Ya. berjuang mencapai NTD dengan SIS. Tapi kalau di akhirat nggak cukup dengan berjuang dengan SIS doang. Tapi kita juga harus berbagi. Seberapapun harta yang kita punya, ya. Kalau di Islam kan mau minimal 2,5% lah ya, average ya. Kalau di Kristiani itu katanya 10-an persen gitu. Kalau saya udah nggak hitung persen. Ya, moga-moga saya nggak ria. Tapi sejak itu saya sadar bahwa saya harus berbagi hidup ini. Dan itu nular ke istri saya. Setelah itu, dan memang terbukti ya, semakin saya banyak mengeluarkan hal-hal untuk kehidupan sosial, untuk sesama ya. Alhamdulillah, sekali lagi nggak niat sombong ya, saya nggak tambah miskin tuh. Allah itu ngasih aja terus rezeki tuh. Tahu-tahu saya nemu bisnis ini. Tahu-tahu, saya terus ada bisnis ini, kayak diatur aja semua gitu. Betul. Dari arah yang tidak disangka-sangka ya Pak. Dari arah yang tak disangka-sangka. Ya, jadi kalau misalnya kita nih mengeluh gitu ya mengenai situasi negara ini hari ini kondisi begini. Kalau saya sih karena kita nggak mampu nggak apa-apain ya. Kita hanya masyarakat kecil yang nggak punya akses politik, nggak punya akses kekuasaan. Serahin Allah aja. Allah suatu hari pasti akan datang dengan pertolongannya yang tak disangka-sangka itu. Percaya. Cuman memang momen kita bisa menyadari sesuatu itu Berat. iya betul Pak. Prosesnya kan. Sekarang Riko umur berapa? Saya 32 Pak. 92. Jadi selisih sama aku 36 ya. Ya. Coba. Kamu belum separuh umurku. Iya itu Pak. Perjuangan untuk benar-benar ahli menjadi orang yang pandai SIS itu butuh waktu. Kan kadang kita pas ada ujian misal, ya saya juga nggak mau diuji dengan sakit misal kayak Bapak tadi gitu. Tapi kan kadang kita apalagi di usia kayak sekarang masih kenapa gue harus begini nih gitu. Kenapa saya yang harus dapat ujian seperti ini gitu. Jadi proses penyadaran atau kita menyadari sesuatunya itu itu tuh Pak yang kadang berat di situ. Betul. Itu proses nanti akhirnya Anda akan pelan-pelan menerima. Ini semua Allah yang atur. Ini skenario Allah ini. Aduh. Gue yakin ini skenario Allah. Jadi, nah salah satu yang penting SIS itu ya adalah sabar, ikhlas, syukur itu tahu ya. Kira-kira artinya apa tahulah. Tapi yang kedua adalah di luar SIS. Bagaimana cara berpikir kita mengenai masa lalu, hari ini dan hari esok. Gimana tuh Pak? Maksudnya Pak? Jangan terlalu banyak berpikir masa lalu dengan rasa sesal segala macam. Kenapa sih gua dapat istri ini? Kenapa dulu gak gua kawinin si Endang misalnya atau si siapa gitu? Lupakan, itu udah lewat semua. Gus Dur bilang kalau Anda sampean nyetir mobil, jangan terlalu sering nengok spion.
Sejarah sejarah, sesekali diingat buat pembelajaran. Tapi jangan pernah sesekali disesali. Menyesali itu juga akan membuat kita lelah, mengurangi rasa NTD kita. Nah, mensikapi masa lalu begitu. Mensikapi masa depan juga sama. Jangan pernah berandai-andai. Di kitab Quran kan ada. Berandai-andai itu kebiasaan buruk. Nanti yang masuk itu iblis. Jauhkan pikiran dari berandai-andai. Jadi sekarang mikir, aduh gimana ya anak gua ini masih belum lulus ini ya. Nanti gua punya duitnya enggak ya buat ini. Iya lagi. Khawatir itu. Aduh rumah gua belum lunas ini. Gimana ngelunasinya ya? Jangan berpikir gitu. Karena mikirin besok itu praktis langsung menghilangkan kebahagiaan kita hari ini. Hari ini yang harusnya kita ini gembira, senang, bisa bertemu kawan-kawan, keluarga dengan nyaman, sendaguro dan tukar pikiran. Terganggu oleh pikiran yang andai-andai yang tadi yang belum tentu. Overthinking kalau anak-anak sekarang. Nah betul, overthinking. Hal kecil aja. Kita ini makhluk yang sangat terbatas. Kita nanti ini habis ini mau pipis jam berapa aja nggak tahu. Nun sewu mau BAB jam berapa aja kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Karena kita sama sekali nggak tahu. Itu benar-benar ranahnya Allah. Benar-benar Allah yang maha tahu. Saya nggak pernah pusing itu. Bisnis apapun dengan ini. Teman saya ada yang begini begitu. Enggak lah. Itu kan belum tahu besoknya gimana. Jadi itulah perjuangan juga. Yeah. Jadi perjuangan itu selain SIS, sabar irah lusur, dan perjuangan menjalani hari-hari kemarin, sekarang dan esok itu. Kalau dua perjuangan itu diselesaikan dan plus dengan melatih habits kita untuk berbagi, insya Allah ya kita bahagia lahir batin dunia dan akhirat. Ya. NTD datang sendiri ya NTD Pak? datang sendiri. Aduh, ini jadi dalam nih perjalanan ilmu buat saya juga sih Pak. Ya, saya pikir ya moga-moga bermanfaat buat yang lain aja gitu. Ya, saya lanjut lagi Pak. Tadi kita udah spillnya cukup banyak untuk bukunya Bapak. Padahal itu sesi kita yang berikutnya gitu. Iya. Nah, apakah keikhlasan tadi, kenyamanan tadi yang Bapak pakai juga gitu untuk metode yang Bapak pakai untuk memimpin 8 perusahaan tadi atau gimana tipsnya kunci bisa memimpin banyak perusahaan tadi Pak? Kalau menurut Bapak? Ya, kurang lebih prinsip dasarnya itu semua. Bahwa hidup itu adalah perjuangan. Hidup itu adalah kemanfaatan bagi sesama. Nah, kalau sudah ngomong kemanfaatan bagi sesama, disitulah akhirnya kita harus memulai dengan yang namanya cinta kasih. Ya, kasih sayang kepada sesama, kepada teman itu. Misalnya, kita harus ingatkan, ada satu departemen ini, komunikasi aja sudah, padahal cuma beda lantai. Itu di kantor saya sekarang. Itu aja sulit gitu. Saya ya berusaha terus mengingatkan mereka. Please, kalian itu ibadah boleh di masjid segala macam, tapi jangan lupa bahwa di sini pun ini ibadah loh. Kalian kalau bekerja sama dengan tim lain, kalau kalian membantu tim lain, mempercepat proses untuk tim lain, itu ibadah loh. Jadi ya jangan segan-segan bantu orang, penuh dengan kasih sayang gitu, bantu teman gitu. Saya ke anak-anak buah saya selalu saya nganggap mereka itu seperti anak-anak sendiri. Saya sayangin mereka, saya ini. Sampai hari ini yang namanya anak buah saya dimanapun, termasuk yang di sini, semuanya hubungan kita tetap baik semua. Karena mereka tahu persis bahwa saya selama sebagai atasan, saya sudah berusaha optimal untuk memperlakukan mereka sebaik mungkin. Ya, Pak. Dengan
apa ya tadi, berbuat baik, terus juga bersikap baik, berbagi juga ke anak buah Bapak, ke tim Bapak gitu. Sebenarnya yang Bapak yakini atau yang ada di pikiran Bapak dalam pada saat melakukan itu, Bapak apa sih, berharap apa atau apa yang Bapak yakini dengan tindakan yang tadi, Pak? Saya tuh percaya dengan hukum tabur tuai. Oke. Siapa yang menabur dia menuai. Hari ini saya menabur kebaikan, besok akan mendapatkan kebaikan. Hari ini saya menabur kejahatan, besok saya akan mendapatkan kejahatan. Atau jelek-jeleknya, kalau bukan saya yang mendapatkan atau yang menabur kejahatan, saya takutnya nanti anak cucu saya kena. Sana ya. Iya, apa yang kita tanam akan menghasilkan buah satu. Nggak mungkin terus nanam pisang tumbuh semangka kan, yang itu kan ada cuma di lagu. Ya tadi kebaikan ya akan menghasilkan kebaikan. Saya hakul yakin benar itu. Waduh. Titik yakinnya itu yang apa, deskripsinya gimana tuh Pak? Hakul yakin tuh kan? Ya saya meyakini dengan sepenuh-penuhnya gitu. Bahwa akhirnya nanti timbangan hidup saya menuju, saya umur segini itu sudah menyadari kita ini sudah tidak mendadak Allah ya. Sudah di pipeline, di garis-garis yang di antrian gitu, tinggal panggilnya Pongki kapan gitu. Kita harus tahu diri. Kayaknya masih injury time sih Pak. Makanya, tapi katanya ada begini yang gak enak tuh. Kalau umur normal itu 60 sampai 70. Ya. Kalau 70 sampai 80 itu katanya bonus. Katanya. Tapi kalau sudah di atas 80 itu lain lagi penilaian orang. Katanya kalau udah di atas 80 itu Tuhan udah lupa kita. Saya nggak tahu siapa yang ngomong. Aduh, absensinya udah kelewat kayaknya Pak. Udah database-nya udah hilang. Itu. Udah lebih dari 70 tahun soalnya. Udah lewat. Jadi ya aku yakin aja saya. Buktinya dan filosofi yang seperti saya sampaikan semua tadi itu toh dalam kenyataan alhamdulillah terbukti. Jadi saya ya bersyukur punya istri PLN 1, anak 4, cucu banyak, cucu mau 5. Oh mau 5 ya Pak? Terus ya semua dalam kondisi rukun segala macam. Alhamdulillah. Jadi ya apa yang saya lakukan itu malah semua itu berbalik ke saya kok. Benar-benar ya kalau kita melakukan kebaikan pasti kebaikan kok, berbalas kebaikan pasti itu. Ya, oke. Nah, kita mau ngobrolin tentang buku-buku Bapak nih Pak. Tadi kan nilai-nilainya juga sudah sudah sekilas kita bahas gitu. Nah, dari kelima buku Bapak itu kan ada satu diksi yang selalu dipakai gitu, ada love-nya di situ gitu. Yang saya tahu juga 2 dari beberapa judul buku Bapak itu juga kutipan dari judul lagu tuh, lagunya The Beatles sama Queen ya Pak, yang All You Need Is Love sama Love is My Life. Love of My Life ya, gitu. Nah, itu memang kutipan dari 2 band tersebut atau Bapak memaknainya seperti apa judul-judul tadi Pak? Saya sebetulnya memanfaatkan popularitas lagu itu untuk memikat orang, menarik orang membaca. Karena isi-isinya sebenarnya sama dengan apa yang disampaikan dalam lirik-lirik lagu itu. Kasih sayang itu menurut saya hal yang utama, benar kok. Supaya kita berbuat kebajikan buat sesama itu. Jadi ya saya nggak akan pernah lepas dari tema-tema itu. Pasti akan tema-tema berputar sabar, ikhlas, syukur, nyaman, tentram, damai. Nah, soal beramal saleh, soal itu semua tetap itu. Nggak akan lari dari sekitar itu. Ya karena saya itu juga salah satu cara saya berbagi ke orang lain ya. Berbagi kan nggak hanya harus materi ya. Even berbagi itu mestinya semua orang harus paham. Mulai hal kecil gitu, misalnya ketemu orang mau negur, mau nyapa, mau salaman, itu udah berbagi loh. Ya, saya menyadari waktu 83 itu saya merasa benar nama saya itu berarti. Waktu zaman manajemen training itu.
Saya lagi di lift di Astra Juanda di gedung lama. Terus kemudian ownernya Astra, Om William naik. Saya enggak pernah nyangka bahwa dia itu tahu nama saya. Saya masih ya apa kutu kupret gitu ya, masih Levelnya masih jauh ya Pak? jauh. Saya baru anak lulusan mahasiswa, dia sudah jadi orang kaya, sudah gitu. Pogi udah makan? Oh ya Om, sebentar lagi nanti siang makan. Nah, saya dari situ menyadari Om ini benar-benar orang yang walk the talk, melakukan apa yang dia omongkan. Ucapkan ya. Ya dia ucapkan. Jadi dia ke semua orang itu ya sayang. Kalau kita masuk hari Sabtu gitu ya, lemburan gitu, nanti sama dia dibeliin gado-gado di sawah besar situ langganan dia. Nanti makan siang bareng-bareng di ruang rapat direksi. Siapa yang kita yang lembur-lembur gitu. Ya itu dia pertunjukan dia mempertontonkan kasih sayang dia. Nggak lihat level, nggak lihat apa. Itu contoh-contoh yang saya nggak lupakan. Jadi bersama saleh itu tidak harus selalu materi, tapi juga dengan berbuat baik ke orang lain. Termasuk saya pikir beramal saleh ini saya juga kalau sharing mengenai ilmu pengetahuan yang saya punya, yang kira-kira bermanfaat buat orang lain. Gitu. Oh ya, makanya arti humble kali ya Pak bahasa kita sekarang gitu ya, kayak yang Om William tadi terapkan, yang bahkan udah puluhan tahun masih membekas di core memory Bapak kalau gitu sangat, kan, dan sangat. Itu menjadi nilai yang Bapak tularkan gitu. Betul ya, itu kalau kita bawa ke ranah agama itu amal jariahnya Om William yang kita terus lakukan berarti. Betul. Ya Pak. Om William itu terkenal juga dengan amal jariah itu. Masya Allah. Ya. Dari dulu. Kalau dia naik pesawat, pramugari itu seneng banget. Om pasti akan siap dengan recehan ratusan dolar, masing-masing $100. Atau supir-supir di darat itu kalau siapa yang bukain pintu pasti dapat duit dari si Om. Om itu selalu punya kantong di sini. Dulu saya tiru gitu. Jadi kantong sini 100, sini 50, terus ini 20 ribuan. Sekarang saya pikir ada dompet ya saya pakai dompet. Jadi saya selalu siap dengan itu. Itu diketawain anak-anak loh. Bawa cash banyak gitu ya Pak. Hari ini itu udah bukan main cash Pak. Papa bisa bayar pakai kartu debit, pakai apa aja pake bisa. QRIS, ya. Enggak, tapi bilang kita tetap butuh. Nanti lihat benar. Begitu kita pergi, begitu pas buka pintu parkir harus pakai cash. Bapak ada cash, nah, lu kan? Dibilangin kan tadi. Nanti terus pas makan, lu ngasih tipnya pelayan gimana? Kalau nggak ada cash. Ke kamar kecil mau ngasih masalah 20-30 ribu, ya kalau nggak ada cash gimana? Iya, repot. Mamanya. Mau transfer nggak bisa Pak. Transfer. Wah, minta kembalian dulu, ya kan susah dong. Ya, Pak. Tapi saya mau nanya gini Pak. Sebenarnya itu kan mental, mindset, ingin berbagi itu ada pengaruhnya nggak Pak dengan latar belakang si personal tersebut gitu? Maksud saya gini. Ya mungkin karena latar belakangnya sudah cukup sehingga dia juga tidak merasa kekurangan gitu. Nah tapi kalau misal latar belakangnya memang pernah di titik yang kekurangan katakanlah gitu ya. Sehingga dia merasa oh sayang nih kalau terlalu banyak dibagikan dan seterusnya. Ada hubungannya atau menurut Bapak enggak? Enggak. Kenapa Pak? Sama sekali enggak. Banyak orang yang sugih, saya tahu, kaya. Tapi masih tetap pelit tuh. Oh iya sih. Iya sih. Banyak. Ya. Mohon maaf ya. Saya lihat ibu-ibu yang bisa belanja atas yang ratusan juta, tapi begitu nanti sampai belanja di warung basah gitu nawar. Kan ngeselin. Kenapa sih selisih 30-40 ribu gitu. Masih nawar. Nanti kembalian dari Grab gitu masih diminta. Diterima. Itu banyak orang kaya begitu. Jadi itu benar-benar menurut saya menuntut keyakinan penuh kita. Iya Itu nggak tergantung sama sekali kita punya atau enggak. Latar belakang sebelumnya ya Pak.
waduh duit cuman tinggal 5 juta misalnya. Ini bulan ini harus bayar cicilan apa mobil atau rumah misalnya. Wah nggak ngasih dulu deh karena bayar cicilan. Padahal mungkin ada saudara kita yang sakit butuh bantuan untuk gitu. Kita kalahin akhirnya saudara kita bayar ini. Menurut saya nggak lulus ujian itu. Hakul yakinnya tadi yang beda, Hakul Pak. yakin beda. Iya kan? Karena kalau misal finansial planningnya, oh ini posnya begini-begini, berarti bisa jadi nggak bisa tuh nerapin. Ya udahlah, sedekah dulu atau berbagi dulu gitu ya. Tapi kalau udah hakul yakin ya Pak, ntar pasti ada lah gitu berarti Pak. Betul. Saya makanya kalau ada kursus mengenai financial planning segala macam, ya itu bagus semua, nggak ada jeleknya. Tapi tolong mentalnya diperbaiki dulu. Oh, oke. Jangan dengan financial planning itu membuat kita ini sudah pelit makin pelit lagi. Ya udah susah. Iya. Saya pernah ngalamin kok, saudara sakit, istri saya udah berencana mau beli mobil. Waktu itu saya masih ingat mau beli mobil Daihatsu TAF, itu tahun berapa ya. Dia udah lama mau nuker mobilnya, mobil Suzuki Katana mau diganti Daihatsu TAF. Udah lama sekali itu. Tapi saudara saya butuh duit. Saya kalahin itu. Udah kamu nantilah ganti mobil. Istri saya juga oke. Duitnya buat saudara sakit. Gak lama juga bisa ganti lagi saya. Betul, ikhlas. Kita nggak ngomongin nominalnya, tapi mindset aktivitasnya ya Pak. Iya. Ya. Sinta itu sekretaris saya yang dulu di Astra, kalau ngelihat saya itu beloboh katanya. Beloboh itu apa sih bahasa Sunda itu? Beloboh itu? Menggelontorkan Pak. Selalu menggelontor itu. Sinta bilang saya itu beloboh. Bapak ini nggak pernah Jor-joran gitu ya Pak. ya nggak pernah mikir gitu loh. Apa yang dikasih Sinta sebenarnya, Pak ini buat ini yang ini, aku teken aja. Yang kamu yang tahu duitnya lu sih gitu. Aku bilang gitu. Aku nggak pernah ngitungin berapa sampai jelimet gitu, nggak pernah. Betul. Ini keyakinan Bapak kayak gini udah dari muda dulu atau? Setelah saya sakit itu, Oh, berarti momentumnya itu nyebar kemana-mana ya Pak? kemana-mana. Itu merubah saya beneran. Tanpa saya sakit itu mungkin saya nggak seperti ini. Makanya saya bersyukur banget sama Allah itu. Benar-benar Allah itu maha baik, maha ini. Benar-benar saya tiap hari, tiap berjalan ke sana kemari berusaha terus menyebut asma Allah itu benar. Ya cuman kadang nyebut alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah. Kayak gitu pokoknya ingat itu ya. Saya nggak mau lupa dari Allah itu. Nggak berusaha benar untuk tidak melupakan itu. Ya, Masya Allah. Oke, berikutnya Pak. Kan insya Allah tahun depan kan udah buku ke-6 yang akan dirilis ya gitu. Nah sebenarnya Bapak itu mulai menulis sejak kapan? Karena sejak Bapak masih aktif menjadi di karyawan di Astra juga Bapak udah rajin nulis gitu. Nah itu gimana, kan nulis kan juga susah Pak. Mulai mahasiswa. Dari mahasiswa bahkan. Sudah di masalah dinding dulu. Terus saya sudah mulai kirim ke koran-koran itu mulai mahasiswa. Sampai kerja itu terus waktu itu majalah editor segala macam. Ya terus itu soalnya seperti hobi aja sih. Kayak kalau lagi ada ide apa gitu langsung kayak bersemangat aja tulis pakai ini cepat. Nah, yang lama mau nulis itu mengkristalkannya, sistematikannya di otak. Itu mungkin butuh seminggu atau kadang 4-5 hari. Tapi kalau begitu nulis di sinian paling 1 jam 2 jam selesai. Bapak ada rekomendasi buku nggak Pak? Yang ini rekomendasi untuk dibaca nih gitu. Saya kalau sekarang lagi bacanya, kalau Bapak pernah dengar Filosofi Teras tuh. Dia cerita tentang stoik. Ya itu maknanya mirip-mirip keikhlasan dalam berpikir gitu. Ada nggak Pak? Itu saya juga baca Tera itu diajarkan seperti course gitu ya. Ya. Ya kan? Ada seminar-seminarnya kan? Oh itu cuman ini aja sih Pak, buku dia baca kisah tentang peperangan dulu di zaman Roma gitu. Nah, filosof yang biar ya udah kita itu baru tahu saya belum. Sama konsepnya kayak Bapak tadi untuk jangan overthinking, jalanin yang hari ini. Nah, kayak gitu-gitu biar kita nggak banyak stres. Betul. Kayak gitu. Oh gitu. Belum tahu saya.
Beli di mana? Gramet. Gramet ada. Oh. Gitu. Judulnya apa? Filosofi Teras. Filosofi Teras. Coba nanti aku lihat. Gitu. Nah, ada nggak Bapak rekomendasi yang bisa kita baca versi Bapak? Kalau sampai hari ini sih aku tetap bilang ya, untuk membantu itu adalah bukunya Stephen Covey itu, Seven Habits of Highly Seven Effective Habit. People. Ya. Ada juga Atomic Habit gitu ya Pak. Ya. Tapi yang spektakuler menurut Seven Habits itu benar-benar menuntun kita jadi orang efektif, itu benar. Oke. Saya berusaha untuk ngikutin lah pelajaran itu. Iya. Berikutnya nih Pak, kan dari awal masjid kita ini berdiri atau kurang lebih tahun 2001 kan Bapak langsung take over mimpin gitu ya. Nah, iya. Nah, pada awalnya dulu gitu, sebenarnya YAA ini menurut Bapak pengen dibawa kemana sih Pak gitu? Dan yang kedua, gimana Bapak ngeliat YAA udah ada di titik yang sekarang? Kalau boleh jujur ya, Ya. dulu kerohanian Islam di Astra Group itu zaman saya masuk belum dikoordinir dengan baik. Oke. Sementara sudah ada persekutuan doa, ada segala macam yang lain gitu. Saya tertantang loh, kita yang mayoritas kok kita tidak melakukan kegiatan. Maka saya dirikanlah Perisai. Pernah dengar Perisai kan? Iya. Kemarin habis ada acara Muslim Fest Pak. Nah, itu yang ya bukan mau pamer. Saya yang mendirikan. Disetujui oleh direksi waktu itu Bu Rini. Nah, kita mulai belajar berorganisasi di Perisai. Mulai bikin event gitu. Pokoknya mengingatkan bahwa kaum muslim ini juga bisa bersatu padu, bisa beribadah bersama, bisa gitu. Nah, bahwa kedepannya YAA kemana itu, saya cuma berpikir kalau YAA ini bisa mengkonsolidasikan seluruh kekuatan rekan-rekan yang muslim di sini untuk membuat kita semua itu jadi orang-orang yang sukses, menjadi profesional muslim Astra gitu. Itu aja bayangan saya. Jadi orang-orang yang berkumpul di pekerja-pekerja yang profesional, yang terkumpul di dalam satu tempat karena suatu lembaga yang disebut Astra, profesional Astra, dan kita ini muslim semua. Ya. Nah, saya berangan-angan yang namanya profesional muslim Astra ini benar-benar jadi profesional muslim Astra yang hebat benar gitu. Yang kerjanya hebat, yang sangat valuable buat perusahaan. Secara pribadi dia juga sukses dengan keluarga. Secara agama dia juga bisa melakukan ibadahnya dengan sebaik-baiknya. Ya, kesemuanya dia bisa dapat dalam status dia sebagai PMA. Nah, YAA ini saya lihat kalau tadi Riko nanya dibanding dulu dibanding sekarang, ya sudah jauh. Seperti ini ya, ruangan podcast ini ya, saya terus terang surprise, saya nggak tahu. Nggak, ya karena mungkin intensitas saya juga waktu itu kurang mengikuti ya. Tapi saya senang sekali waktu dikasih tahu ada podcast ini. Ini breakthrough yang menunjukkan bahwa YAA ini tidak ketinggalan zaman. Ya. Itu saya harus apresiasi setinggi-tingginya itu. Saya bangga dengan teman-teman sekarang yang ya bisa menginisiasi ini, bisa mengoperasikan ini. Jadi ya itu sudah kredibel, modern. Bisa cari duit sendiri. Bisa bikin event macam-macam. Bisa bikin penyuluhan seluruh masjid-masjid di Astra Group. Ada berapa ratus masjid yang katanya sudah di manajemen Astra. 300 loh. Dulu gak kepikir loh saya segitu. Serius. Saya bangga. Sekarang ini alhamdulillah banget gitu. Melihat dia berkembang seperti ini. Senang banget. Oke, Pak Pongki. Kan Bapak udah, ini tahun keberapa nih berarti setelah pensiun, Pak? Tahun keempat. Tahun keempat ya. Nah, saya itu pernah dengar istilah
kata-kata pensiun itu bukan pensiun dari apa, tapi pensiun untuk apa gitu. Nah, Iya. gimana aktivitas Bapak setelah pensiun ini? Happy? Happy, pasti happy. Dari satu sisi yang kelihatan jelas membuat saya lebih happy. Dulu tuh saya nggak pernah bisa nyusun agenda sendiri. Oke. Agenda itu selalu disusun oleh sekretaris Presdir atau Pak Presdir sendiri. Saya cuma ikut itu aja. Nah kalau sekarang kan agenda saya bebas. Kedua, saya dengan agenda bebas itu bisa berbuat banyak hal yang lain. Termasuk nulis tadi ya Pak? Bebas nulis, bebas kerja, bebas apa aja. Masih ada ini gak sih Pak? Sesuatu yang pengen dituju, dikejar, atau kalau bahasa saya mungkin mimpi yang belum, kayaknya ini saya belum deh gitu. Masih ada gak Pak? Kalau secara keduniawian nggak ada. Sudah ya Pak? Cukup, enough is enough. Cukup. Jadi saya nggak berpikir mau jadi ambisi ini apa lagi, mau bikin legacy apa lagi segala macam, enggak. Saya cuman sekarang itu coba mengumpulkan kredit untuk keberangkatan saya ke sana. Itu aja fokus saya. Khawatir namanya keburu hilang beneran ya Pak, lupa lagi. Tidak tapi hilang. Loh, nggak ada tuh. Dicari sono nggak ada, saya sana. Iya. Kasihan Tuhan bingung cari saya. Harus ngulang dari awal lagi. Iya. Aduh, susah. Jadi ya, saya pikir enggak lah, saya mau fokus ke sana lah. Ya, main sama The Cucus ya Pak. Oh ya, ada Cucus itu. Mau ada anggota baru lagi. Iya, itu hiburan saya yang ya diberi oleh Allah juga luar biasa. Cucu saya itu. Kalau malam minggu tidur sama saya semua di rumah. Alhamdulillah. Oke, mungkin itu ya. Oh, sebelum kita closing Pak, kan podcastnya kita ini kan segmented lah ya gitu untuk para marbot nih yang ada di grup Astra gitu. Kira-kira Bapak pengen kasih pesan apa untuk marbot-marbot yang ada di grup Astra? Mungkin kepada ya teman-teman marbot, segenap marbot di masjid-masjid grup perusahaan Astra, saya menyampaikan pertama terima kasih atas segenap perjuangan Anda semua selama ini untuk memakmurkan, memajukan masjid Anda semua masing-masing di perusahaan. Dan saya makin bahagia seluruh pengurus masjid ini di Astra Group yang diperkirakan ada 300 masjid itu pelan-pelan makin terkonsolidasi dengan baik. Saya berharap dari situ mohon cobalah kita coba implementasikan prinsip dan tujuan kita untuk menjadikan seluruh umat muslim di Astra ini menjadi profesional muslim Astra. Orang-orang yang hebat dalam berkarya sebagai profesional dan juga orang-orang yang hebat kepada sesama dan hebat dalam beribadah secara islami. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga Allah senantiasa membimbing kita dan menolong kita untuk meraih tujuan mulia tersebut. Amin. Masya Allah. Nggak kerasa kita ngobrol sejam loh Pak. Masa? Gitu. Iya sejam gitu. Nah sebelum saya tutup Pak, ada nggak hal penting yang belum saya tanyain yang pengen Bapak sampaikan? Kalau untuk sesi-sesi berikutnya ya, kalau mau kita bisa bagi per topik, mau topik ngomong apa? Ya. Karena di kepala itu banyak banget, tergantung apa ininya aja panggilannya. Yang saya sampaikan hari ini kan gambaran besar. Ya. Oke, nanti berarti ada part berikutnya sama Bapak ya. Silakan, dengan senang hati. Oke, ya udah kita tutup. Terima kasih Pak Pongki. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan teman-teman.